Halo semua, perkenalkan, nama saya Salsabila Melati Astri dari jurusan Sastra Inggris Universitas Diponegoro Angkatan 2017. Saya merupakan bagian dari kuliah kerja nyata pulang kampung Tim 2 Universitas Diponegoro periode 2020 yang berlokasi di Tangerang Selatan. Universitas Diponegoro atau sering disingkat sebagai Undip merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan memiliki 11 fakultas, sedangkan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Sebagai wujud dari pengabdian kepada masyarakat, Universitas Diponegoro mengadakan kuliah kerja nyata tiap tahunnya yang biasanya dilakukan di berbagai daerah di Jawa Tengah. Kuliah kerja nyata atau KKN merupakan salah satu mata kuliah wajib universitas yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat kelulusan. Kegiatan KKN di tahun 2020 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Universitas Diponegoro mengadakan KKN pulang kampung di daerah masing-masing peserta KKN Tim 2 periode 2019-2020 yang akan diselenggarakan selama 42 hari terhitung sejak 5 Juli hingga 15 Agustus 2020 dengan mengusung tema yang bertajuk Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19 yang berbasis pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, KKN yang tadinya berbentuk kelompok berubah menjadi individu dan dilaksanakan di kampung halaman masing-masing mahasiswa serta dipantau secara daring dengan memperhatikan prosedur protokol kesehatan yang ditetapkan. Target masyarakat yang saya pilih untuk melaksanakan kegiatan KKN online merupakan masyarakat RT 001, RW 009, Perumahan Regensi Melati Mas, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 dan terdiri dari 7 kecamatan, 54 kelurahan, 3.844 rukun tetangga, serta 735 rukun warga. Dari segi jumlah penduduk, Kota Tangerang Selatan merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Banten setelah Kota Tangerang, serta terbesar ke-6 di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok. Wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan terletak di sebelah timur Provinsi Banten dengan lokasi wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan dapat berkembang dengan pesat karena banyaknya perumahan besar yang menyediakan berbagai sarana dan prasarana termasuk sarana pendidikan di kawasan Serpong Utara. Ada beberapa perumahan besar di Kota Tangerang Selatan. Yang pertama yaitu Kota BSD. BSD City merupakan kawasan hunian dan perumahan yang terencana di mana semua fasilitas tersedia, mulai dari kawasan industri, perkantoran, perdagangan, pendidikan, wisata, sekaligus perumahan dan apartemen sebagai pusat hunian dan rumah. Kawasan dengan lahan kurang lebih 6.000 hektar ini dilengkapi dengan pusat perbelanjaan seperti Ion Mall, Cubic, BSD Plaza, ITC BSD, BSD Junction, Giant Hypermarket BSD, dan teras kota. Tak hanya itu, terdapat juga pusat rekreasi Ocean Park Water Adventure. Transportasi dan akses tol di BSD City sangatlah mudah. Dengan akses jalan tol Jakarta Serpong, tol BSD Pondok Indah, dan stasiun KRL Rawabuntu. Tak hanya itu, perumahan-perumahan di BSD pun memiliki shuttle bus yang bisa mengantarkan ke daerah-daerah penting di Jakarta. Selanjutnya adalah perumahan Alam Sutra. Alam Sutra merupakan kawasan hunian yang terdiri atas 37 klaster hunian dan 2 gedung apartemen.
Setiap klaster terdiri dari 150 sampai 300 rumah dan didukung dengan berbagai fasilitas pusat pendidikan seperti Sekolah Katolik Santa Laurencia dan Binus University. Fasilitas hiburan serta pusat perbelanjaan seperti Mall at Alam Sutera, Living World, Flavor Bliss, Pasar 8, serta IKEA yang merupakan jaringan toko furnitur Skandinavia terbesar di dunia yang menyediakan berbagai macam perabotan rumah tangga yang siap pasang. Juga terdapat Decathlon yang merupakan retail perlengkapan olahraga terbesar di dunia yang menyediakan perlengkapan untuk lebih dari 60 jenis olahraga. Akses kesehatan juga menjadi mudah dengan adanya Rumah Sakit Omni. Akses tol Alam Sutera Jakarta Merak yang melintasi kawasan perumahan Alam Sutera juga mempermudah transportasi. Dan yang ketiga adalah perumahan Regency Melati Mas. Regency Melati Mas memiliki lokasi yang sangat strategis dengan pintu masuk di samping supermarket Giant Villa Melati Mas dan memiliki akses yang dekat dengan jalan tol Jakarta Serpong dan stasiun KRL Rawabuntu. Perumahan Regency Melati Mas berdekatan dengan pusat bisnis seperti pertokoan Golden Boulevard, IKEA, Ion Mall, Plaza BSD, BSD Junction, ITC, dan WTC. Meski tidak ada kendaraan umum yang masuk ke dalam perumahan, ada banyak pilihan angkutan umum yang berhenti di beberapa titik dekat gerbang utama. Tangerang Selatan merupakan salah satu kota dengan tingkat penyebaran virus COVID-19 yang tergolong tinggi, sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai virus COVID-19 dan panduan menjalani new normal yang sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku untuk mendukung pencegahan penyebaran virus. Sudah genap 14 hari berturut-turut sejak tanggal 27 Juli 2020, kasus harian positif COVID-19 di Kota Tangerang Selatan terus bertambah. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Satuan Gugus Tugas mengumumkan 10 kasus baru positif COVID-19 pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Dengan demikian, total kasus positif COVID-19 di Kota Tangerang Selatan hingga saat ini menjadi 633 kasus. Permasalahan yang juga dialami oleh Kota Tangerang Selatan yaitu jumlah perusahaan yang tutup atau gulung tikar di Kota Tangerang Selatan selama masa pandemi COVID-19 terus bertambah. Saat ini tercatat jumlah perusahaan yang tutup ada 9 dan 3.015 orang diantaranya terkena pemutusan hubungan kerja. Pada hari Rabu 5 Agustus 2020, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sukanta di Balai Kota Tangsel mengungkapkan rincian pemutusan hubungan kerja di Tangsel adalah 1.887 jiwa dari 48 perusahaan serta 880 jiwa dari 80 perusahaan dirumahkan. Sektor industri UMKM yang gulung tikar atau bangkrut ada sebanyak 246 badan usaha. Bapak Sukanta juga menjelaskan, di awal masa pandemi COVID-19, ada 816 UMKM telah mengajukan bantuan ke Pemkot Tangsel. Untuk membangun kesadaran masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan selama new normal, dibuatlah program kerja untuk kuliah kerja nyata. Yang pertama yaitu edukasi new normal dan COVID-19 yang masih mengintai masyarakat dengan mengacu kepada program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera di wilayah RT 001 Kelurahan Pondok Jagung dengan harapan masyarakat RT 001 siap menghadapi new normal dan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
Program kegiatan kuliah kerja nyata yang kedua mengacu kepada pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi agar masyarakat wilayah RT 001 Kelurahan Pondok Jagung mau bahu-membahu dan saling berkolaborasi dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan partisipasi masyarakat agar kondisi perekonomian masyarakat tidak mengalami penurunan secara drastis. Dalam pelaksanaan program KKN saya yang pertama, saya membuat video grafis serta melakukan edukasi dan diskusi terbuka mengenai COVID-19 dan protokol kesehatan dasar yang perlu dilakukan saat new normal serta memberikan panduan bekerja di kantor saat new normal dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dalam pelaksanaan program KKN saya yang kedua, saya membuat program pengoptimalan UMKM pada saat pandemi COVID-19 dan kampanye Support Small dengan membuat video grafis mengenai pengetahuan dasar seputar UMKM dan tips untuk mengoptimalkan bisnis beserta sosialisasi agar masyarakat mau membeli produk di lingkungan sekitar. Contohnya toko kelontong, usaha warung makan warga sekitar, dan sejenisnya. Karena program KKN dilakukan di lingkungan wilayah tempat tinggal sendiri, pelaksanaan program KKN saya menjadi lebih mudah karena mendapat dukungan penuh dari orang tua, tetangga, dan masyarakat sekitar tempat tinggal. Warga serta petugas keamanan juga sangat kooperatif dan mudah diajak bekerja sama dalam pelaksanaan program. Setelah dilakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti protokol kesehatan dasar selama new normal melalui grup chat WhatsApp RT 001 pada hari Jumat 17 Juli 2020, terpantau pihak RT 001 memberikan himbauan kepada petugas keamanan untuk menggunakan masker yang dilengkapi dengan face shield untuk menambah perlindungan diri mereka ketika menerima tamu yang keluar dan masuk ke dalam perumahan Blok A RT 001 dan melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di pintu masuk serta pos Satpam Blok A RT 001 setiap hari pukul 8 pagi. Selain melakukan evaluasi, beberapa warga serta ketua RT 001 dan RW 009 juga memberikan testimoni mengenai program KKN yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi, Ketua RW 09 Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Adapun yang dilakukan oleh Salsabila sebagai mahasiswa yang melakukan KKN di wilayah kami cukup membuat edukasi, pemberitahuan yang sangat bermanfaat untuk warga kami semua, terutama para pelaku UMKM yang memang selama ini sangat-sangat membutuhkan terkait penanganan atau boleh dikatakan cara-cara yang terbaik untuk meminimalisir penularan atau penyebaran dari COVID-19 yang sedang terjadi di negara kita ini. Kritik, saran, dan pesan dari kami kiranya ke depan bisa ada lagi para mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi yang dapat melakukan KKN yang menyentuh langsung ke masyarakat dan memiliki dampak tentunya yang positif bukan hanya bagi mahasiswa dan mahasiswi tapi juga bagi lingkungan yang memang membutuhkan sentuhan atau touching dari para mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan KKN itu sendiri. Kiranya itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Joniawan, RT 00109, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Manfaat-manfaat yang kami dapat ini bermanfaat sekali dengan adanya KKN di lingkungan kami. Mungkin itu hanya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Salsabila Melati Astri.